pajak, selamat datang di Bijaksela, Bincang Pajak Cikarang Selatan. Saya Anggita, penyuluh pajak KPP Pratama Cikarang Selatan yang akan memandu Bijaksela pada episode kali ini. Tidak terasa kawan pajak, kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Maret. Tema Bijaksela pada siang hari ini adalah pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Bijaksela episode kali ini kita bersama dengan Kepala Kantor Pajak Cikarang Selatan, Bapak Firman. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Anggita, alhamdulillah baik. Selamat siang kawan pajak, ketemu dengan saya Firman, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan. Silakan Mbak, kita mau bicara apa kali ini? Iya Pak, jadi Bijaksela episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi Pak. Jadi di luar sana itu masih banyak kawan pajak yang tidak mengerti Pak apa itu SPT tahunan Pak. Jadi menurut Pak Firman apa ini Pak SPT tahunan itu Pak? Oke, seharusnya nggak mengerti ya, bukan harusnya udah ya. SPT tahunan itu adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dari yang bersangkutan. Baik Pak, jadi yang wajib menyampaikan SPT tahunan itu siapa saja ya Pak ya? Oke, ini Anggita, sebagai wajib pajak, pertama kan kewajiban untuk memiliki NPWP ya. Nah, pada saat sesudah memiliki NPWP, maka seluruh wajib pajak, dalam hal ini kan wajib pajak ada tiga ya, ada wajib pajak orang pribadi, ada badan, dan ada bendahara ya. Mungkin dalam hal ini kita akan bicara orang pribadi ya. Iya Pak. Nah, seluruh orang pribadi itu diwajibkan, terutama yang memiliki penghasilan, diwajibkan pertama kali kan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, sesudah memiliki NPWP, maka di setiap tahun itu wajib pajak tersebut wajib menyampaikan SPT. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa SPT itu adalah laporan dari penghasilan dan pembayaran dan penghitungan pajaknya dari yang bersangkutan. Baik, jadi wajib pajak itu ada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bendahara ya Pak. Nah, pada siang hari ini kita khususnya kan akan membahas tentang wajib pajak orang pribadi ya Pak, terkait pelaporan SPT tahunannya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi sendiri itu formulirnya ada apa saja ya Pak ya? Oke, formulir SPT tahunan itu tergantung dari beberapa hal ya. Pertama dari sisi pekerjaan, yang kedua dari sisi jumlah penghasilannya. Nah, kalau dari sisi pekerjaan, jika orang pribadi melaksanakan atau menjalankan usaha, maka tuh SPT-nya 1770. 1770 ya Pak ya. Itu dia melaporkan penghasilan. Nah, 1770 itu ada yang pakai pembukuan dan ada yang tidak pakai pembukuan ya. Nah, kemudian jika orang pribadi tersebut bukan usaha, kalau bukan usaha berarti biasanya adalah usaha karyawan ya. Nah, seorang karyawan itu dibagi dua tergantung jumlah penghasilannya. Nah, untuk penghasilan sampai dengan 60 juta itu SPT-nya sangat sederhana, SS ya Pak ya, 1770 SS. 1770 SS. Nah, 1770 SS itu paling gampang isinya, penghasilannya berapa, pajaknya berapa, seperti itu. Kemudian jumlah harta berapa itu tanpa dirinci ya. Nah, kemudian bagi seorang karyawan yang penghasilan satu tahun tadi ya, satu tahunnya melebihi 60 juta itu mengisi SPT S 1770 S. Nah, sebenarnya 1770 S itu S-nya itu apa Pak ya? Sederhana. Oh, sederhana. Sederhana, gampang. Oh, gitu Pak ya. Mudah. Berarti kalau 1770 SS itu berarti sangat sederhana. Oh, gitu ya. Jadi kawan pajak, formulir untuk sarana untuk melaporkan SPT tahunan itu ada 3. Kalau untuk usaha kita menggunakan formulir 1770 saja.
Kemudian yang untuk karyawan itu dibagi menjadi dua. Yang penghasilannya sampai 60 juta itu menggunakan formulir 1770 SS, sangat sederhana. Dan untuk penghasilan di atas 60 juta kita menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk penyampaian SPT itu sendiri Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana cara penyampaian SPT dari zaman dahulu sampai ke sekarang Pak? Oke, saya cerita sekarang dulu ya. Iya, boleh, Kalau Pak. secara sekarang itu pengisian SPT, penyampaian SPT itu lebih gampang ya. Kita sebagai wajib pajak menyampaikan SPT melalui saluran internet ya, melalui laman DJP online ya. Dengan kita masuk ke laman DJP online dengan login nomor NPWP kita dan password yang kita dapatkan pada saat kita pendaftaran pertama kali ya. Nah, ini perlu diingat nih, password ini jangan lupa gitu. Tapi kalaupun lupa itu juga bisa menghubungi kantor pajak untuk menyampaikan bahwa lupa password. Nanti akan dipandu bagaimana cara dan mendapatkan password yang baru ya, atau mengetahui password yang lama. Nah, itu yang sekarang. Jadi sekarang itu satu ya, salah satu cara yang paling disarankan. Karena kalau begitu wajib pajak mengisi SPT di dalam itu kan bisa langsung di ini ya, di handphone juga bisa ya. Kita mengisi di DJP online begitu diisi, begitu disubmit, itu SPT kita itu langsung masuk ke sistem DJP, udah selesai. Sepanjang pengisiannya benar. Nah, kalau misalnya pengisiannya salah atau gimana, nanti akan dihubungi oleh kantor pajak ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah bisa melalui pengiriman melalui pos atau antar sendiri. Tapi jika melalui pos atau antar sendiri, nanti akan ada proses ulangannya, akan ada perekaman dan seterusnya. Ini akan ada proses proses berikutnya, sehingga SPT tersebut belum otomatis masuk ke sistem DJP. Zaman dulu pengisian SPT ini macam-macam nih. Dulu waktu saya pertama kali ya, kebetulan sejak waktu pertama saya masuk sebagai pegawai Dijen Pajak, waktu itu pengisian SPT secara manual. Ya, secara manual itu cara manual ditulis bisa ditulis tangan atau diketik ya, ataupun diketik komputer kemudian di print lagi ya. Jadi print out tetap adalah yang dilaporkan ada kertas. Zaman dulu ya. Nah, cara penyampaiannya dulu datang sendiri. Pertama kali dulu harus datang ke kantor yang bersangkutan atau melalui gitu ya, pos. Itu sampai dengan kalau nggak salah itu sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Setelah tahun 2008 itu bisa di kantor mana saja. Tapi tetap saja nanti yang disampaikan adalah print out yang ditandatangani. Tandatangani harus asli gitu nih. Nah, hard copy gitu hard copy ya. Itu terjadi sampai pertengahan sekitar tahun 2011 atau 2012 ya. Nah, sejak saat itu Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan pengisian SPT melalui internet yang dikenal dengan nama e-filing. E-filing ya Pak ya. Jadi sekarang kita mengenalnya e-filing ya, melalui laman djponline.pajak.go.id. Nah, untuk penyampaiannya itu kawan pajak kita ada, untuk sekarang penyampaiannya bisa melalui online dan bisa melalui manual ya Pak ya, dengan datang langsung ke kantor pajak. Tapi kalau kita datang langsung ke kantor pajak ya kita harus siap-siap antri. Nah, makanya disarankan untuk melaporkan SPT tahunan kawan pajak semuanya melalui e-filing di djponline.pajak.go.id. Ya, e-filing sendiri itu ada dua ya, ada yang bisa langsung ngisi atau kita download formulirnya kemudian diisi offline, kemudian di upload lagi. Ya. Kalau di upload lagi itu berarti pakai e-form ya. Iya, e-form. Ya. Tapi kalau kita sudah sangat memahami, lebih bagus kita pakai e-filing. Begitu kita submit, itu langsung kita terima melalui email ya. Tanda terima bahwa kita sudah menyampaikan SPT.
Seperti itu kawan pajak. Jadi untuk pelaporannya bisa melalui online, bisa melalui manual. Nah, untuk Tapi disarankan melalui online loh ya. ya, jadi kawan pajak disarankan melalui online di djponline.pajak.go.id. Nah, untuk pelaporan secara e-filing sendiri ini Pak, yang perlu dipersiapkan kawan pajak ini apa saja ya Pak ya? Kalau ini saya punya kiat ya yang pernah saya lakukan ya. Ya, bagaimana Pak? Saya seingat saya itu mendaftar untuk bisa melaporkan SPT ya, SPT saya ya secara online itu sekitar tahun 2013 dulu ya. Pada saat itu kan pertama kali kan saya dikasih EVIN ya. Kemudian saya login dengan menggunakan password ya. Nah, password itu dulu saya simpan di email saya. Ini sampai hari ini masih saya simpan itu. Ada pernah sistem DJP mengirimkan ke saya update password itu sekitar 31 Desember 2013. Sampai hari ini masih ada di email saya. Jadi saya kan kepala kantor pajak, bisa aja saya ngerecokin anak buah saya, oh cari nong, begini, begini. Nggak pernah saya lakukan itu karena saya punya tahu saya sampai hari ini saya malah hafal password saya. Nah, itu satu pertama kali ya. Jadi kita harus ingat bahwa login dengan password kita. Nah, kalau tidak, kita bisa menghubungi kantor pajak untuk menyampaikan bahwa kita lupa password. Nanti lupa password nanti akan dipandu oleh teman-teman di kantor pajak untuk bagaimana dapat mendapatkan password lagi dengan menggunakan EVIN yang pernah kita peroleh dulu. Ya, diingat lagi sama orang kantor pajak ya. Kemudian kan tadi ada dua ya, ada dua kategori wajib pajak orang pribadi, ada karyawan dan ada usaha ya. Nah, kalau karyawan berarti kawan pajak harus menyiapkan pertama tentu bukti bukti lembaran yang diperoleh dari tempat bekerja 1721A1. Nah, itu untuk karyawan. Untuk karyawan. Ya? Nah, itu untuk penghasilannya. Kemudian yang kedua, kalau yang ditanyakan yang berikutnya adalah kalau daftar keluarga, ingat dong. Ya, yang kedua adalah kalau pertama kali kita mengisi SPT, mungkin daftar harta kita dan daftar hutang. Tapi kalau misalnya kita sudah yang berikutnya di dalam pada saat kita mengisi SPT itu kita bisa pakai lagi data tahun sebelumnya. Kalau belum ada perubahan ya Pak ya? Kalau belum ada perubahan, tentu aja pasti ada beberapa yang tidak berubah. Iya. Ya, tidak berubah ya. Nah, itu itu bagi wajib pajak karyawan. Nah, kalau wajib pajak yang 1770 yang usaha, yang perlu dilampirkan adalah penghitungan penghasilannya. Kalau misalnya penghasilannya dihitung pakai pembukuan, tentu saja ada laporan laba rugi dan neraca ya. Dan lain-lain ya, sesuai dengan yang dimintakan di situ, ada penyusutan dan segala macam ya. Kalau misalnya menggunakan norma penghitungan ya, tentu saja kita harus sudah memiliki hitung-hitungannya. Omset kita berapa, kemudian nomor penghitungannya berapa, penghasilannya berapa, pajaknya berapa. Dan ingat, kalau sebelum kita isi SPT itu, kalau misalnya hitung-hitungannya itu kita harus bayar dulu. Jadi harus membayar dulu ya Pak? Bayar dulu baru lapor ya Pak? Tapi bayarnya bisa dilakukan di tempat yang sama, di DJP online. Baik, ada menunya Pak ya? Ada. Nah, pertama kali kita buka e-billing ya. E-billing. Kalaupun itu sama seperti isi SPT, kita bikin dulu e-billing, kemudian setelah e-billing, kalau kita misalnya punya internet banking ya tinggal kita bayar dengan kode e-billing yang tadi kita terima. Setelah dibayar, berarti kan hitung-hitungan udah tahu toh penghasilannya berapa,
dan pernah dipotong misalnya apakah pasal 21 atau pasal 23 nggak ada dong kan orang pribadi, pasal 21 atau ada pembayaran masa misalnya setiap bulan ada pembayaran masa, bayarnya berapa sehingga sekarang harus bayar berapa. Angka-angka tersebut, hitung-hitungan tersebut sudah ada lebih dulu baru kita bisa mengisi di dalam SPT. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan atau usaha kita adalah orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, mungkin lebih baik pakai e-form ya. Lebih simpel ya, Pak ya? Enggak, kita lebih tenang karena waktunya kita masih bisa ngitung ulang gitu ya. Oh iya. Okay. Kalau di e-form bisa ngitung ulang ya Pak ya? Iya. Oh iya Pak, ini ngomong-ngomong tentang bayar pajak nih Pak. Sebenarnya kalau bayar pajak itu kita di mana ya Pak ya? Di kantor pajak atau di mana ya Pak ya? Nah, bayar pajak itu namanya itu ke kas negara ya. Kas negara itu bisa melalui bank, bisa melalui pos ya. Tapi kalau sekarang udah mayoritas kita mungkin sudah memiliki internet banking ya. Itu bisa kita lakukan sendiri ya. Bisa dilakukan sendiri melalui tadi kita bayar buka dulu e-billing, kemudian kita bayar e-billingnya. Ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja bisa. Nah, untuk kita kan sudah bahas tentang formulirnya, kita sudah bahas tentang bagaimana caranya. Nah, untuk batas waktunya sendiri Pak, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini kapan ya Pak ya? Ya, pertama sebelum batas waktu pelaporan, batas waktu pembayaran dulu ya, kalau misalnya ada bayarnya ya. Kalau misalnya ada bayaran, tambahan bayar. Pembayaran itu dilakukan kalau menurut ketentuan undang-undangnya sebelum SPT disampaikan. Nah, sementara di dalam undang-undang SPT disampaikan untuk orang pribadi itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, sekarang tahun 2024, Maret 2024 sekarang ya, itu berarti kewajiban untuk tahun pajak 2023. Jadi karena pelaporannya akhir Maret, maka pembayarannya sebelum akhir Maret penyampaian SPT tersebut. Bisa aja beberapa detik sebelumnya. Orang sekarang kan kita bayar pakai internet banking gitu ya. Nah itu ya, jadi kawan pajak untuk batas akhir pelaporannya itu adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi 31 Maret ya Pak ya, kalau tanggalnya ya. Jadi tanggalnya 31 Maret. Bagi kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya, segera laporkan SPT tahunannya karena kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Maret. Nah Pak, kalau misalnya nih Pak, kawan pajak semuanya ini lupa tidak melaporkan SPT tahunannya atau terlambat menyampaikannya. Ya kalau udah lihat ini tuh nggak lupa dong toh. Gitu ya Pak ya. Ya jadi kita sih berharap nggak lupa ya. Ya kalau lupa berarti pada saat ingat udah telat ya. Ya, kalau telat berarti ada denda biasanya. Ya. Ada denda kalau untuk orang pribadi dendanya 100.000 ya. 100.000 ya Pak ya. Tapi kita berharap jangan ada denda lah, supaya jangan ada denda, lapornya tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret. Walaupun 31 Maret itu sampai malam loh, sampai tanggal jam 23.59. Iya. Tapi kalau jam 20.0001 itu udah telat. Udah masuk tanggal 1 April itu telat, Pak ya. Gitu ya. Jadi untuk kawan pajak yang terlambat menyampaikan SPT tahunan itu ada dendanya. Dendanya itu 100.000 per tahun ya Pak, per tahun. Sekali tuh. Sekali tidak lapor itu berarti dendanya 100.000 tersebut. Nah, kita kan sudah membahas banyak ya Pak tentang SPT tahunan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke kawan pajak sebagai closing statement Pak? Oke, makasih. Yang pertama tentu saja adalah bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak berharap kepada seluruh wajib pajak untuk menyampaikan SPT sedini mungkin ya. Jangan menunggu sampai walaupun sampai batas waktunya 31 Maret, nanti aja 31 Maret gitu. Kita kan nggak tahu ya apa-apa yang akan terjadi kalau kita
mepet ya. Bisa jadi mungkin sesuatu mungkin perlu ditanyakan apa gitu ya. Pada saat itu menghubungi kantor pajak, bisa jadi kantor pajak udah sibuk ngurusin ini, urusin itu, bisa jadi nggak tertangani, itu satu ya. Yang kedua, kita nggak tahu, mungkin bisa jadi kendala ada di sistem dan segala macamnya. Jadi harapannya kita berharap wajib pajak itu sedini mungkin segera melaporkan SPT tahunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini, tahun 2024, ada perubahan yang sangat-sangat signifikan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak ya, yang direncanakan kita diberlakukan nanti di pertengahan tahun 2024. Pertama adalah secara keseluruhan itu nanti kita akan menggunakan sistem yang baru, dan di antara sistem yang baru itu yang berhubungan langsung dengan wajib pajak adalah penggunaan NIK, nomor induk kependudukan, sebagai identitas NPWP. Kalau sekarang kan NPWP ada 15 digit ya, nomor depannya 2, kemudian bla bla bla, di belakang kalau misalnya di Cikarang Selatan 36 terakhir itu 413, itu 3 terakhir 000 gitu ya. Nah, kalau nanti enggak, nomor yang digunakan sebagai identitas wajib pajak adalah NIK. Nah, sampai dengan pelaksanaan atau implementasian NIK menjadi NPWP tersebut, maka wajib pajak diminta untuk melakukan pemadanan. Pemadanan itu adalah usaha untuk mengecek apakah NPWP yang sekarang sudah terhubung dengan NIK yang bersangkutan. Nah, itu diharapkan wajib pajak melakukannya sebelum bulan Juni lah ya, sebelum bulan Juni ya Pak ya. Jadi berarti itu mulai berlaku di bulan Juli diperkirakan ya, Pak? Direncanakan berlaku 1 Juli 2024. 1 Juli 2024, ya. Baik. Nah, kawan pajak, kalau masih ada pertanyaan terkait dengan SPT tahunan, kawan pajak dapat menghubungi KPP Pratama Cikarang Selatan melalui WhatsApp di nomor 0821 10045 413, atau bisa juga melalui email di kpp.413@pajak.go.id, atau melalui Instagram kami di @pajak_cikarang_selatan. Jadi kawan pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2023, yuk segera laporkan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret 2024. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Ya, sama-sama Anggita. Terima kasih kawan pajak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Demikian Bijak Sela episode kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kawan pajak semuanya. Yuk segera laporkan SPT tahunan kawan pajak semuanya, karena lebih awal, lebih nyaman. Sampai jumpa!